Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak bapak semuanya, selamat siang semuanya. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Baik? Alhamdulillah baik semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas silakan berdiri, kita pimpin doanya ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Silakan duduk terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nah, kita lanjut pada absensi ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Di sana bapak ada kelihatan yang kosong kursinya. Nah, siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Gilang. Kenapa Gilang? Oh, Gilang sakit. Oh, kemarin dia hadir? Hadir? Oh, hadir. Mungkin dia sakit ya, mungkin karena demam, karena cuaca kita hari ini mendung hujan. Nah, cuaca tidak menentukan, makanya kita beraktivitas, kita harus jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa kita tetap minum obat vitamin ya. Baik, Bapak mulai materi kita Bapak hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang budaya alam Minangkabau, bab 2 sama kayak kemarin. Ini lanjutannya. Nah, sebelum kita lanjut materi kita, Bapak mau kita supaya semangat, kita yel ya. Nah, semuanya berdiri. Ayo. Tepuk semangat. Ingat, semangat. Oke, terima kasih anak Bapak semuanya. Kita duduk lagi ya. Silakan duduk dulu ya. Nah, kita masuk materi kita yang pertama ya. Silakan kalian buka buku kalian kemarin, budaya alam Minangkabau. Ya, kita buka bab 2-nya. Nah, sebelum kita masuk materi kita yang kemarin, yang berikutnya ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Asal usul nama Minangkabau. Ayo. Siapa itu? Ya, Faris? Ya, apa? Ya. Betul. Betul sekali. Terus ada lagi? Adanya? Apa? Betul. Nah, budaya Minangkabau itu ada namanya dua datuk, Datuk Mapati dan Sabatang sama Datuk Tamanung. Kan? Ya, betul. Dan sejarahnya masih ingat siapa lagi ya? Ya, Nanda apa? Ya, betul sekali, tepuk tangan. Ya, berarti anak-anak Bapak masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya tentang budaya, tentang asal usul Minangkabau ya. Bagaimana sejarahnya kita mendapatkan nama Minangkabau ya. Baik, Bapak melanjut ke materi berikutnya yaitu materi seni tradisional Minangkabau. Nah, perhatikan Bapak relevan semua itu ya. Seni tradisional Minangkabau. Nah, di bab 2 ini seni tradisional Minangkabau kita mencakup yang pertama itu namanya pengenalan seni tradisional Minangkabau. Yang pertamanya ya. Yang kedua, ada materi kita namanya tarian daerah. Tarian daerah. Yang ketiga, pakaian daerah. Nah, baik, itu aja materi kita ya. Ada 3 ini ya. Nah, yang pertama Bapak akan jelaskan dulu. Buka bukunya. Nah, pengenalan seni tradisional Minangkabau ini, yang pertama ada namanya dari jenis alat musik pukul. Nah, jenis alat
Nah, dah. Jenis alat musik pukul. Nah, siapa di antara anak-anak Bapak yang tahu apa-apa saja nama alat musik kita yang pukul? Nah, ayo. Ya, Fahri apa? Ya, talempong. Nah. Ada lagi? Apa? Ya, Citra? Gandang. Nah, ya, betul. Gandang. Nah, ada lagi? Yang dipukul apa ya? Kayak apa namanya dia? Nah itu aja. Nah, baik, nah, itu aja lah. Nah kemudian kita lanjut namanya, ada namanya jenis alat musik tiup. Jenis alat musik tiup. Apa-apa saja yang jenis alat musik tiup. Nah, di Minangkabau ini apa saja? Ya, apa? Arif? Salung. Ya, betul. Salung. 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 Kemudian ada tiup apa? Ya, banzi ya, ya. Betul, banzi ya. Banzi ya. Nanti mau jelaskan ya, bagaimana cara mainnya ya. Kemudian lanjut. Apa, Putri? Pupui. Ya, pupui. Pupui kita masuk ya. Pukul. Ada lagi? Nah, nggak ada. Baik. Sebelum Bapak lanjutkan ke tarian daerah, Bapak mau jelaskan nih jenis alat musik pukul sama jenis alat musik tiup. Nah, silakan kalian buka buku semuanya. Yang di sini ada namanya kan di sini tentang pengenalan seni tradisional Minangkabau, ya. Nah, jadi sini alat musik pukul. Yang pertama itu ada telempong sama kandang. Nah, siapa yang bisa menjelaskan telempong ini? Ayo berdiri. Ya. Coba. Telempong apa? Ya, betul. Tepuk tangannya. Dah. Bapak jelaskan lagi rincinya ya. Telempong itu merupakan alat musik pukul yang terbuat dari logam campuran. Nah, kemudian bentuknya bulat dan pada bagian tengah diberi tonjolan. Pemukulnya terbuat dari kayu besar ibu jari. Telempong ada dua jenis, yaitu model saron dan model pada gambar di lampu kalian. Ya, tuh. Sama kayak kita mainkan musik di lapangan waktu kita acara tradisional, telempong ya. Kan ada benturan sedikit, itu namanya telempong. Nah, kemudian ada namanya gandang. Gandang ini termasuk alat musik pukul yang dimainkan bersama-sama. Gandang ini bentuknya tabung atau silinder. Kadang-kadang gandang ini keduanya permukaannya tertutup. Ada pula yang hanya satu pembukaan saja yang tertutup. Tutupnya terbuat dari kulit sapi atau kulit kambing. Jadi gandang ini terbuat dari kulit sapi maupun kambing. Nanti di ujung itu nanti kita diikat sama apa ya? Besi benang itu. Kemudian sampingnya juga. Jadi supaya dia berbunyi, di ujungnya besar, bagian bawahnya kecil. Nanti dipukul dia akan mengeluarkan suara. Menggunakan kulit sapi dan kulit kambing ya. Kita lanjut. Gandang yang ditutup sebelah saja ada dua, yaitu indang dan rebana. Indang lebih kecil, sedangkan rebana lebih besar. Tengok di bukunya ada kan perbedaan gambar indang dan gandang. Nah, kita lanjut pada seni jenis alat musik tiup. Jenis alat musik tiup ada dari salung. Mungkin salung ini sangat populer di sekolah kita kayak ya. 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 Kalian tahu nggak salung itu terbuat dari apa? Ayo. Ya, ada Nur. Ya, salung itu ada juga dari bambu ya. Terbuat dari bambu ya. Kemudian ada lagi apa yang kalian tahu tentang salung? Ayo, tangan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Bapak jelaskan lagi ya, perhatikan. Salung adalah alat musik yang terbuat dari bambu tipis.
Ujung dan pangkalannya terbuka. Pada bagian batang terdapat 4 buah lubang nada. Di tara salung itu ada 4 buah lubang yang bisa kita membunyikan suaranya. Nah, ya. Kemudian cara menyembunyikannya adalah dengan meniup. Salah satu ujungnya dan lubang nada dimainkan dengan jemari-jemari. Dari jemari meniupnya tidak boleh terputus. Nada yang dihasilkan pun lebih indah. Salung berguna untuk mengiringi nyanyi tradisional dendang. Mungkin kita pas kita buka nari tradisional di hari Selasa, kita menemukan ini ya. Nah, salung sama rebana sama gendang. Ada kita tampilkan di depannya waktu kita pembukaan sekolah ya. Nah, lanjut. Kemudian ada namanya banzi ya, banzi. Banzi adalah alat musik tradisional yang bentuknya seperti salung. Beda ukurannya lebih kecil dan panjangnya lebih kurang 15 cm. Garis tengahnya sekitar 2 cm. Salah satu ujungnya disumbat dengan kayu. Di tengah-tengah kayu itu terbuat celah. Banzi memiliki 5 sampai 6 lubang nada. Jadi banzi ini mungkin tidak ada di sekolah kita ya, jarang kita temukan. Banzi ini mungkin kebanyakannya pas ketika acara besar ya, mungkin ada kita menggunakan banzi itu. Mungkin kalau kita ada pentas teater, seni dan kelak, mungkin ada kita menggunakan banzi di sekolah ya. Kemudian ada namanya pupui. Pupui terbuat dari batang padi atau bulu kecil. Ada pula dari tanduk kerbau. Pupui batang padi terbuat dari batang padi. Pada bagian ujungnya dililit dengan daun kelapa sehingga menyerupai terompet. Nada dihasilkannya dengan memainkan jari tangan pada lilitan daun kelapa itu. Jadi pupui ini, kalian tahu kan pupui bagaimana bentuknya? Ya, kalian udah pernah nemukan doa. Ya, di kampung kita sering menggunakan pupui ya. Ya, pupui itu juga ada terbuat dari tanduk kerbau. Kalau kita korban lesok tuh tanduk kerbau itu juga tiup. Kayak itu pupui ya. Ada juga yang dililit menggunakan daun kelapa sehingga menyerupai trompet. Pupui itu namanya pupui, alat musik jenis tiup. Baik, di antara dua materi ini ada pertanyaan dari anak bapak? Ada? Ya, apa Zira? Gendang. Bagaimana gendang? Ya, gendang itu juga merupakan alat musik yang kita pukul. Mungkin Zira udah pernah menggunakannya waktu kita tampil di depan ya. Udah pernah kan? Ya, lebih detailnya nanti Bapak bawakan contohnya besok ya. Alat musik gendang ini. Kemudian ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Kita lanjut ya. Lanjut, udah. Karena Bapak tidak ada membawa fokus, jadi Bapak tidak bisa menampilkan bagaimana bunyi dari talempong, gendang, salung, bansi, dan pupui. Jadi besok ya Bapak akan menampilkannya ya. Baik, Bapak mau bikin suatu kelompok, Bapak mau bikin pertanyaan ya. Cukup bikin nanti 2 saja per kelompok. Kelompoknya berapa nih? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, apa bagian kertasnya dulu? Nih, ambil kertasnya. Ya. Ini lagi. Tunggu dia. Nah, dipegang dulu kertasnya. Minta soal yang Bapak berikan. Nah, yang pertama, silakan kelompok pertama dulu ya. Alat musik Minangkabau dibedakan berdasarkan apa? Kemudian berdasarkan cara menggunakannya, alat musik dikelompokkan atas berapa? Alat musik yang buat dengan ini berapa? Nah, kemudian kelompok 2, talempong dan gendang tadi kita mainkan dengan cara bagaimana? Kemudian talempong yang dimainkan dengan cara dipegang dengan tangan kiri dan dipukul dengan tangan kanan disebut apa? Ya, lanjut. Kelompok ketiga, alat musik pukul yang terbentuk dari tabung
dan kedua mulutnya ditutup dengan kulit sapi atau kambing disebut. Bikin nanti ya, kita jelaskan nanti itu. Udah, Bapak tunggu, ayo bikin. Udah selesai, udah. Terima kasih. Udah. Ya, Bapak bacakan ya hasil kelompoknya tadi. Ya, kelompok pertama, alam musuh Minangkabau dapat dibedakan berdasarkan. Ya, betul. Nah, kelompok dua, talempong dengan gendang dimainkan dengan cara. Ya, betul. Kemudian ada kelompok tiga, alat musik pukul dan berbentuk tabuk dan kedua mulutnya ditutup dengan kulit sapi atau kambing disebut. Ya, betul, kelompok tiga. Baik, mungkin materi kita hari ini Bapak anggap kalian sudah cukup mengerti ya. Ya, kemudian pengenalan ini udah tarian, kita masuk ke tarian daerah. Ya, tarian daerah. Siapa yang Bapak masih ingat materi kita tarian ini? Tari-tari apa saja yang ada di Minangkabau yang ada kamu temukan? Ayo, angkat tangan. Ya, ada namanya tari pencak. Kemudian tari payung. Ada lagi tari piring. Ya, tari piring. Nah, ada lagi. Nah, coba kalian sebutkan penjelasan mengenai tari pencak, tari payung, tari piring. Nah, yang tiga kelompok tadi coba kamu jelaskan. Apa itu tari pencak? Kelompok pertama dulu, ayo. Tari pencak apa? Hah? Ya, betul, benar sekali. Ya, lebih rincinya, Bapak bacain, tengok ke depan ya. Tari pencak banyak macamnya. Di antaranya itu ada tari gelombang, tari sawah, tari ambek-ambek. Tari gelombang biasanya ditunjukkan pada saat upacara menyambut tamu besar. Tari ini dimainkan oleh puluhan orang. Penari berbentuk dua barisan. Masing-masing barisan dipimpin oleh ketua. Saat memulai tarian, ketua memberi aba-aba lalu diiringi oleh bunyi musik talempong dan gendang serta pupui. Penari melakukan gerakan yang bergelombang sambil melakukan gerakan silat. Ya. Tari pencak ini kita banyak menggunakan alat-alat tradisional kita yang apa terus tadi. Ada yang menggunakan talempong, ada gendang, salung ya, sama pupui. Ya, dah. Kelompok kedua, silakan dijelaskan mengenai tari payung. Ayo, kelompok kedua. Ya, benar. Tepuk tangan semuanya. Baik. Tari payung, tari ini dipertunjukkan pada saat upacara adat, pesta perkawinan atau pada musim panen. Gerakannya melukiskan kegiatan orang sawah, gerakan pengantin baru, gerakan payung, dan gerakan mudi yang bersukaria. Jadi tari payung ini kebanyakan kita gunakannya di sawah ya, gerakan pengantin baru, gerakan payung dan gerakan pengemudi. Kita belum pernah menggunakan tari payung sebagai kita ya, kita hanya menggunakan tari piring ini. Lanjut ya. Kita lanjut materi tari piring. Kelompok 3, tari piring apa? Ya, betul. Tari piring ini terdapat di berbagai daerah di Minangkabau. Ada ditarikan oleh laki-laki saja. Ada pula ditarikan oleh laki-laki dan perempuan. Penari membawa piring dan dampar cincin. Cincin diketukan ke piring yang dipakai penari sehingga menimbulkan bunyi yang berirama. Jadi tidak hanya perempuan saja yang menggunakan tari piring, laki-laki juga ada. Waktu kita ada acara namanya barale kadang, pasti kita pernah menonton namanya tari piring. Dipecahkannya di bawah sambil mengangkat piring kayak gini kan, menggunakan cincin. Tarik kayak gini kan. Ada video waktu tunjukan kemarin. Iya, kayak gitu udah. Jadi materi kita hari ini adalah pengenalan seni tradisional Minangkabau.
tarian daerah, tari pencak, tari payung, tari piring. Udah. Ada pertanyaan dari antara anak-anak bapak semua ya? Ya, ada? Ya, Ziko? Ada? Ya, coba. Nah. Ya, itu namanya bukan tari, itu namanya kayak kita bergoyang ya. Kalau organ tuh organ ketika beralek itu tidak ada namanya menggunakan tari, itu namanya goyang bebas. Nah, jadi tari di Minangkabau ini banyak kita menggunakan tari pencak, tari payung, dan tari piring. Selainnya tidak ada tari goyang-goyang itu bebas seperti itu ya. Nah, itu bukan tarian namanya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Dah. Nah, dan kita lanjut pada materi kita selanjutnya, pakaian daerah. Pakaian daerah. Nah, mungkin di antara anak bapak ada yang dari luar daerah. Di luar Padang ada? Kayak Pasaman ada? Ada nggak anak Pasaman di sini? Ada? Ada. Bagaimana bentuk pakaian Pasaman? Nah, pakaian daerahnya berbeda apa sama? Ya, sedikit berbeda ya. Nah, kebanyakan dia sama karena pakai kita itu sama kayak kita beralek. Nah, bagaimana suncian kita? Kalian tengok di buku kalian. Ada pakaian kita. Nah. Dah. Pakaian adat. Yang pertama itu namanya salwak atau deta. Nah. Nah, yang kedua, baju hitam. Yang ketiga, salempang. Kemudian, celana. Kemudian untuk cewek ada ikat pinggang ya. Di sini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 semua ya. Cewek. Nah, baik. Di sini ada namanya salu atau deta. Salu atau deta digunakan untuk menutup kepala pada daerah tertentu. Penghulu memakai salwak. Di daerah lain penghulu mungkin hanya memakai deta. Bahan pembuat salwak dan deta adalah kain yang bermotif berwarna gelap. Ya, kayak kita ada namanya tarian silat di lapangan. Bapak itu menggunakan salwak atau deta yang berwarna hitam. Nah, kemudian baju hitam. Ya, pakaian adat itu kita menggunakan baju hitam. Pakaian adat kita ya. Baju hitam penghulu berlengan panjang, bajunya longgar dan tidak berseku, lehernya terbuka dan tidak berkencing. Lengannya juga longgar, panjang sedikit di bawah saku. Sesuai gambar yang kalian tengok di bukunya ya. Kemudian selempang. Penghulu menyelempangkan kain sandang dari pundak sebelah kanan sampai ke pinggang. Dari punggung sebelah kanan sampai ke pinggang. Selempang kita gunakan pakaian adat kita ya kan. Celana. Celana yang dipakai penghulu berwarna hitam. Celana ini juga longgar, panjangnya lebih sedikit di bawah mata kaki. Sama kayak bapak pakai sekarang, tapi berwarna hitam ya. Nah, tidak berwarna kayak ini ya. Kemudian cewek ikat pinggang. Kalau yang ceweknya terbuat dari kain, gunanya untuk mengikat pinggang dan menyelipkan keris. Di ujung cewek ada umbai-umbaian dari benang.
Nanti di saku kita ini ada namanya kris, kita saku di sini ya. Kemudian kari. Kari adalah senjata penghulu. Kari dipasang di depan dan diselipkan pada cewek. Kari menghadap ke kiri, miring ke kanan. Miring ke kiri, ya. Kari. Kris namanya tuh. Di sini namanya kari ya. Karena namanya kris, ya. Sesamping kain samping dipasang di pinggang, dipasang di antara cawe dengan celana dalamnya di atas lutut. Kemudian tongke. Ada pakaian kita itu kita juga harus menggunakan tongke. Baca ya bagiannya. Terbuat dari kayu yang kuat dan lurus. Bagian atasnya biasanya disambung dengan tanduk. Dipakai penghulu bila berpergian. Pakaian adat laki-laki biasanya memakai baju putih gunting Cina, celana dan kain batik, kain panjang. Kepala ditutup dengan peci dari bahan kalbeludru berwarna hitam. Peci ini disebut kopiah. Di bahu sandang kain sarung halus yaitu sarung bogi. Nah, ada pertanyaan dari anak bapak semuanya mengenai pakai daerah kita? Ayo, saya tanya. Ya apa Daniel? Ya, tarian pakai daerah ini ada yang sama, ada yang berbeda setiap wilayahnya ya. Apalagi kita di Sumatera Barat ini. Minangkabau kita itu sama, hanya saja pakai daerah kita yang sedikit berbeda. Tapi kalau pakai adat kita, ketika kita melakukan menurun yang berdatu, pakainya sama, tidak ada yang berbeda. Apalagi datu itu wajib menggunakan tongke yang dijelaskan tadi, terus menggunakan rupiah. Ya, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya. Baik, karena materi kita hari ini sudah selesai. Ada pengenalan seni tradisional, tari daerah, dan pakai daerah. Nah, jadi sekian dari materi Bapak hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak Bapak semuanya. Sebelum itu kita menyanyikan lagi. Ayo berdiri semuanya lagi. Ayo, kita nyanyi semangat lagi. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak Bapak semuanya. Nah, silakan duduk. Nah, jangan lupa materi kita besok kita lanjutkan lagi. Dan hari ini karena udah jam yang habis, kita tutup materi kita hari ini ya. Baik, kepada ketua kelas silakan berdiri pimpin doa pulang. Ayo. Duduk yang bagus semuanya. Ya, silakan ketua berdoa. Nah, berdoa selesai, waktunya pulang. Terima kasih anak Bapak semuanya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.